شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang hingga saat ini Allah masih saja memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, tiada lain adalah untuk beribadah kepadanya. Salam menyertai salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan bagi diri kita, hati kita, serta lisan-lisan kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda. Amin Allahumma amin. Sahabat semuslim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengulang kembali atau mengingatkan kembali tentang sesuatu hal yang kecil namun manfaatnya bagi diri kita sungguh luar biasa, yaitu tentang sedekah membuat kita lebih hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, yang artinya barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan. Berbicara tentang sedekah bukanlah satu hal yang baru kita dengar. Bahkan kita selalu melihat para ustadz-ustazah baik di televisi atau mendengar di radio banyak yang membahas tentang sedekah. Mengapa? Karena Masya Allah sekali, sedekah itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa, sehingga siapapun yang mendengar tentang manfaat atau keutamaan sedekah, maka dia akan menggerakkan dirinya, hatinya untuk senantiasa bersedekah kepada orang-orang yang di sekitarnya atau menolong orang-orang yang membutuhkan. Sedekah memiliki arti secara umum dan secara khusus. Nah, sedekah secara khusus ini adalah satu kebaikan yang kita lakukan dalam bentuk harta. Sedangkan sedekah secara umum yaitu satu kebaikan yang kita lakukan baik dalam bentuk harta, ucapan kita, perbuatan kita, maupun sikap kita terhadap orang lain sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya yaitu segala perbuatan baik itu adalah sedekah. Sahabat semuslim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya akan bercerita tentang seorang pemuda yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sebut saja namanya Fulan. Suatu hari Fulan ini berkata, saya ingin bersedekah. Kemudian ketika matahari mulai terbit, malam menyambut, Fulan ini pun menyiapkan hartanya yang akan disedekahkan pada malam hari. Ya, dia pun keluar. Ketika dia telah melaksanakan sholat dan lain sebagainya, dia pun keluar membawa harta yang ingin disedekahkan. Ketika dia melihat orang lewat, dia pun menahan seorang lelaki tersebut, kemudian bersedekah kepada lelaki tersebut. Nah, dia pun pulang. Dia pulang dengan hati yang sangat lega. Keesokan paginya, si Fulan ini mendengar ada orang atau orang lagi ramai bercerita tentang seseorang yang semalam bersedekah kepada seorang pencuri.
yang dianggap sedekahnya ini salah alamat. Nah, si fulan ini pun berpikir bahwa yang dimaksud orang tersebut itu adalah dirinya. Dia pun kembali kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, segala puji bagimu, saya akan bersedekah lagi." Nah, jadi kejadian tadi itu tidak membuat si fulan ini putus asa. Dia pun tetap mengazamkan dirinya untuk senantiasa bersedekah. Akhirnya dia menyiapkan kembali harta yang ingin disedekahkannya. Kemudian ketika pada malam hari dia pun membawa harta tersebut dan keluar mencari kepada siapa lagi dia akan bersedekah. Nah, lewatlah seorang perempuan, seorang wanita pada malam itu, kemudian dia menahan dan bersedekah kepada wanita tersebut. Ya, dia pun kembali dengan hati yang sangat lega. Kemudian lagi-lagi pada pagi hari orang-orang di sekitarnya itu mulai ramai membicarakan bahwa lagi-lagi ada seseorang yang salah alamat bersedekah. Kali ini dia bersedekah kepada seorang pezina. Nah, mendengar cerita tersebut, si fulan ini pun kembali lemah. Dia mulai lesuh. Dia pun kembali berdoa kepada Allah, "Ya Allah, segala puji bagimu. Kali ini aku bersedekah kepada seorang tunasusila. Aku akan bersedekah lagi." Nah, sedekahnya itu yang 2 kali yang dianggap salah alamat ini tidak membuatnya dia surut atau kecewa, bahkan dia semakin bersemangat untuk bersedekah, dan dia berharap bahwa sedekahnya yang kali ini semoga saja tetap tepat pada sasarannya. Akhirnya si fulan ini kembali menyiapkan hartanya dan menunggu pada malam hari untuk bersedekah. Ketika malam hari datang, dia pun keluar membawa hartanya, kemudian menunggu siapa orang yang lewat untuk diberikan harta tersebut. Nah, tak lama kemudian ada seorang laki-laki yang lewat. Dia pun menahan laki-laki tersebut, kemudian dia bersedekah kepada orang itu. Nah, dia pun lega, dia kembali. Akhirnya lagi-lagi pada pagi hari orang-orang tersebut ramai membicarakan bahwa lagi-lagi ada seseorang yang salah alamat bersedekah. Ya, kali ini dia bersedekah kepada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Nah, ketika fulan mendengar tersebut bahwa lagi-lagi dirinya menjadi pembicaraan, dia pun kembali. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, segala puji bagimu. Kali ini aku benar-benar salah alamat bersedekah. Ya, aku telah bersedekah kepada seorang pencuri, aku bersedekah kepada seorang pezina, dan aku bersedekah kepada seorang yang kaya." Nah, ketika dia merasa lelah, setelah berdoa dia merasa lelah, dia pun tertidur. Nah, ketika dia tertidur, datanglah seseorang yang menghampirinya, kemudian berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya sedekahmu kepada seorang pezina ini, ya, sesungguhnya sedekahmu kepada seorang pencuri ini semoga bisa menahannya dari perbuatannya, dan semoga sedekahmu kepada seorang pezina ini semoga bisa membuatnya sadar dari perbuatan yang dilakukannya dan menghentikan perbuatan tersebut. Dan sedekahmu kepada seorang yang kaya semoga bisa menjadi teguran baginya bahwa harta yang dimiliki juga ada hak Allah di dalamnya." Nah, itulah tadi tentang sepenggal kisah tentang seseorang yang begitu gemar atau begitu bersemangat untuk bersedekah walaupun dia mengira bahwa sedekahnya itu salah alamat. Namun lagi-lagi di sisi Allah tidak ada yang salah alamat. Ya, mungkin bagi kita bahwa sedekah kita salah orang, tapi ternyata segala sesuatu perbuatan kita atau gerakan kita yang menggerakkan itu Allah. Nah, mungkin saja di balik semua itu ada maksud Allah yang tidak kita ketahui, sama halnya dari kisah seorang pemuda yang gemar bersedekah ini. Sahabat semuslim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai sedekah berarti kita telah meyakini di dalam hati kita, di dalam diri kita, bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun atau sesulit apapun kehidupan kita, maka pantang bagi kita untuk meminta kepada hamba Allah, melainkan kita terlebih dahulu akan berdoa dan meminta kepada Allah dengan cara apa? Yaitu dengan cara bersedekah.
Karena kita tahu bahwa bersedekah di saat lapang atau bersedekah di saat sulit itu memiliki manfaat yang masing-masing. Walaupun secara kasat mata kita, ketika kita bersedekah, secara hitungan matematika kita, ketika kita bersedekah maka harta yang kita miliki itu akan berkurang. Namun secara hitungan Allah atau secara hakikatnya bahwa harta yang kita sedekahkan itu, harta yang kita berikan kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta ini akan semakin bertambah. Sebagaimana yang dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa bersedekah tidak akan mengurangi harta. Sehingga para pecinta sedekah ini akan senantiasa berusaha mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu dengan segenggam beras ataupun sepeser uang dan lain sebagainya. Karena yang ada di dalam benaknya yaitu janji Allah yang akan melanggengkan karunia-Nya bagi para pecinta sedekah. Masya Allah. Nah, yang terbayang dalam pikiran kita, bagaimana sih caranya agar kita memiliki satu amalan yang tidak terputus hingga kita meninggal nanti? Nah, jawabannya adalah sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah yang bagaimana? Yaitu sedekah yang dilakukan tidak terputus-putus walaupun hingga kita meninggal nanti. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu berbuah 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Allah mempunyai karunia yang luas lagi maha mengetahui. Sahabat semuslim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi para pecinta sedekah, senyum adalah merupakan sarana untuk berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga senyum merupakan alternatif terakhir yang diberikan untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Satu hal yang harus kita pahami bahwa para pecinta sedekah adalah orang-orang yang telah terjaga kualitas hatinya. Dia adalah orang-orang yang amanah dalam segala hal sehingga dia mampu mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena orang-orang yang gemar bersedekah atau cinta dengan sedekah adalah orang-orang yang mampu memimpin hatinya untuk peka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang pecinta sedekah atau orang-orang yang gemar bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat semuslim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mengakhirinya, sedikit saya akan bercerita tentang atau memberikan gambaran tentang sosok idola kita yang diidolakan oleh seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah Muhammad SAW merupakan sosok yang dermawan sungguh luar biasa. Bagaimana tidak, selama hidup beliau senantiasa berusaha membahagiakan umatnya dan senantiasa mencukupkan kebutuhan umatnya. Tak pernah tersisa makanan dalam rumahnya untuk hari esok. Beliau senantiasa bersedekah, menyedekahkan makanannya kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitarnya. Begitupun beliau juga tidak pernah menghina kaum du'afa, tetapi beliau senantiasa memberikan harapan-harapan kepada kaum du'afa tersebut agar mereka senantiasa berusaha, agar suatu saat nanti mereka tidak meminta-minta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka juga mengajarinya agar menjadi seorang yang cinta sedekah, agar harta yang dimilikinya itu senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah, semoga apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan sedekah. Amin Allahumma amin. Sahabat semuslim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu murni datangnya dari saya sendiri, dan sungguh kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kata, fastabiqul khairat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.